Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video pembelajaran pajak. Kami dari kelompok 2, anggota pertama ada Putri Laraswati, anggota kedua Rahmayanti, yang ketiga Risa Awaliyah, dan yang terakhir Septi Amiarti. Materi yang akan kami bahas kali ini adalah tentang pihak dipotong PPh dan penghasilan dipotong PPh pasal 21 sampai 26. Apa sih maksud dari pihak dipotong? Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan merupakan wajib pajak orang pribadi, meliputi yang pertama ada pegawai tetap, yang kedua pensiunan, yang ketiga anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur. Lalu yang keempat ada pegawai tidak tetap. Yang kelima, bukan pegawai yang meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akte tanah, penilai, dan aktuaris. Lalu pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, influencer, dan seniman lainnya. Lalu ada olahragawan, lalu penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah, pemberi jasa dalam segala bidang, agen iklan, dan pengawas atau pengelola proyek. Lalu ada pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara, petugas penjajah barang dagangan, agen asuransi, distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya. Yang keenam ada peserta kegiatan, seperti peserta perlombaan dalam segala bidang. Lalu peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, atau kegiatan tertentu lainnya. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu atau peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Yang ketujuh ada peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai. Dan yang terakhir itu ada mantan pegawai. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan tidak termasuk pihak yang dipotong? Jadi, tidak termasuk pihak yang dipotong yaitu tidak termasuk dalam pengertian penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Contohnya ada pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut dan negara asing yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Contoh yang kedua ada pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau semacam pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia atau yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dengan peraturan menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional. Lalu, apa sih yang dimaksud hak dan kewajiban pihak yang dipotong? Untuk hak dan kewajiban pihak yang dipotong memiliki beberapa poin. Yang pertama, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan untuk tahun pajak dilakukannya pemotongan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final. Kemudian ada atas penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak. Pihak yang dipotong berhak mendapatkan bukti potong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26, termasuk dalam hal pemotongan yang dikenakan tarif 0%. Lalu, ada dalam hal pada masa pajak terakhir. Atas perhitungan pajak setahun, ternyata terdapat kelebihan pemotongan PPh pasal 21 pada masa-masa sebelumnya.
berhak menerima pengembalian kelebihan pemotongan pajak dari pemotong pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali atas PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Dan yang terakhir, wajib melaporkan seluruh penghasilan yang telah diterima atau diperoleh, baik yang telah dipotong PPh maupun tidak dipotong PPh, yang bersifat final maupun tidak final, dan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan dalam SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, apa sih penghasilan yang dipotong? Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan terdiri dari yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, yang dapat berupa yang pertama, seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur atau overtime, dan penghasilan sejenisnya. Yang kedua, bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantim, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang bersifat tidak teratur. Yang ketiga, imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja. Yang keempat, pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Yang kelima, pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Dan yang terakhir, pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, imbalan kepada anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap yang dapat berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan yang dapat berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan yang dapat berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenisnya. Yang ketujuh, uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Dan yang kedelapan, penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh mantan pegawai yang dapat berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi sebagaimana diatur dalam UU PPh, bonus dan imbalan lain yang bersifat tidak teratur. Nah, penghasilan-penghasilan tersebut dapat diberikan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, perhitungan PPh pasal 21 atau pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan didasarkan pada nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan atau pada saat terutangnya penghasilan sesuai dengan peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Apa itu tidak termasuk penghasilan yang dipotong?
penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sebagaimana penjelasan sebelumnya tidak termasuk. Yang pertama ada pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan meliputi makanan, bahan minuman, dan minuman bagi seluruh pegawai. Selanjutnya ada natura atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Natura atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Natura atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan anggaran pendapatan dan belanja desa, atau natura dan kenikmatan dengan jenis atau batasan waktu. Yang ketiga ada iuran terkait program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri atau telah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, atau Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibayar oleh pemberi kerja. Selanjutnya yang keempat ada bantuan, sumbangan, zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan itu derajat dan hubungan dengan usaha pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang keenam, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang ketujuh, ada bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Dan yang kedelapan, pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh pasal 21. Sedangkan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi luar negeri dipotong PPh pasal 26. Sekian materi mengenai pihak dipotong PPh dan penghasilan dipotong PPh pasal 21 dan 26. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga materi yang telah kita bahas dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa lagi.